Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Praktisi 112. Ini kalau dipikir-pikir lagi dari kemarin ya, ini aku lihat dari kemarin ini memang belum ada yang request, tapi aku mending buat aja dulu karena ya ini itu aja sekaligus menjawab pertanyaan yang simple banget, yaitu perihal Bang ini kok Kamar Gabu overmodel kok sudah debut di episode 33 kok apa nggak kecepatan ya kok cepet banget debutnya. Nah sumpah loh, dari kemarin nih ini aku bikin video ini dalam konteks aku belum bikin video bahasa singkat ya, jadi memang aku prioritaskan ini dulu. Tenang, kalau untuk soal Gabu episode 33 aku udah nonton, dan memang kalau aku boleh bilang satu kalimat sih, itu episode benar-benar epic episodenya, sebagai episode untuk debutnya si Kamar Gabu overmodel. Jadi nanti perihal detailnya kayak gimana nanti tunggu aja di video bahasa singkatnya. Tapi kali ini aku mau bahas hal yang simpel perihal kecepatan atau enggaknya kalau Kamar di seri tertentu itu final formnya debut sebelum episode 38. Karena memang kayak dari kemarin banyak banget yang bertanya soal ini gitu loh. Jadi ya menurutku, kalau menurutku pribadi, aku bakal mulai dari satu kata. Menurutku enggak juga. Karena apa? Kalau dari segi cerita, selama serial Kamar tersebut itu bisa dibilang development ceritanya dari awal sampai sebelum debutnya final form itu benar-benar bagus. Ya menurutku sah-sah aja kalau final formnya itu didebutkan sebelum episode 38. Itu sah-sah aja. Bahkan ya ini kalau mau tahu fact uniknya, semua serial Kamen Rider dari terutama terutama untuk Heisei aja ya, Heisei Phase 2 ya. Dari Double sampai Ghost itu semuanya itu debut final form itu di bawah episode 38 loh. Bahkan di awal episode 30 mereka udah debut. Jadi aku bakal bahas satu-satu aja ya. Jadi mulai dari final formnya kayak gimana, dari serial ini final formnya apa, debutnya episode berapa, dan juga debutnya pas event apa aja. Aku bakal bahas ini singkat aja. Ini nggak tahu bakal kayak gimana videonya, bakal panjang atau gimana, tapi ya enjoy aja. Mungkin kalau misalnya panjang bakal bagi jadi 2 video. Jadi tapi kalau misalnya nggak panjang-panjang banget, aku bakal bablas semua di sini. Jadi aku mau bahas dulu untuk pertama. Ini aku mulai bahas dulu dari sesuai tahun tayangnya ya, yaitu di Kamen Rider Kuga. Kamen Rider Kuga ini adalah Kamen Rider yang mungkin bisa dibilang pertama kali menyajikan final form. Meskipun ya, ini kalau fact uniknya, Kamen Rider Kuga itu sebenarnya serial yang belum memperkenalkan secara resmi kayak upgrade form, super form, final form itu belum ada di Kuga. Makanya kan kalau di serialnya bisa dibilang super form sama final form cuma muncul bentar banget, dan itu juga benar-benar menjelang serial tamat. Kayak Kamen Rider Kuga Messi Mighty kan episode 47 atau 46 udah debut, tapi munculnya bentar banget dan itu cuma buat terakhir kick aja. Lalu selanjutnya ada Kamen Rider Kuga Ultimate Form. Nah ini untuk final formnya dia debut pertama kali di episode 48, dan itu terjadi tepat sebelum pertarungan terakhir antara Godai melawan Dagu Vazeba. Yang pertarungan di salju itu yang jadi menurutku jadi pertarungan final battle paling ikonik sejauh ini. Dan itu memang itu belum ada istilah final form, super form segala macam. Jadi ya wajar kalau formnya itu dimunculkan terakhir. Nah, itu untuk Kuga. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, selanjutnya ada Kamen Rider Agito. Kamen Rider Agito yaitu dengan final formnya yaitu Agito Shining Form. Itu muncul pertama kali di episode 37. Ini kalau nggak salah ingat debutnya itu waktu Soichi itu lawan salah satu dari 4 L Lord ya, L Lord nggak salah. Aku agak bingung namanya karena agak susah. Yaitu 3 monster yang merupakan bawahan dari Overlord of Darkness, yang kalau nggak salah lawannya adalah L of Water yang bawa tongkat kayak ekor ikan itu loh, yang juga jadi Lord pertamanya, monster pertama yang bertanggung jawab atas kejadian di kapal Akatsuki Go. Nah ini lawan di sini, jadi debutnya di situ, yang jadi episodenya jadi debut awalnya si Agito Shining Form, di mana Soichi yang dalam wujud Agito Baring Form itu terkena paparan matahari dan mengakibatkan armor dari Baring Formnya itu
kayak mengelupas, lebih kayak mengelupas, dan akhirnya muncul form baru yaitu Agito Shining Form. Makanya kalau dia kan Agito Shining Form sama Agito Burning Form dari segi bentuk kepala sama, cuma armornya aja beda kan. Jadi kesannya kayak kayak Agito kayak cast off gitu. Jadi kayak Agito Burning Form kayak cast off terus jadi Shining Form. Itu untuk yang kedua itu Agito ya. Nah, ketiga selanjutnya ada Ryuki Survive. Nah, ini aku maksud yang episode yang apa ya, final form yang debut di bawah episode 38, yaitu ada Ryuki Survive. Dia muncul pertama kali di episode 34, yaitu tepatnya di episode waktu di bagian dimana akhirnya terjadi lagi duel, biasanya duel hidup mati ya antara Shinji sama Ren, yaitu Kamen Ryuki sama Kamen Night, di mana di sini si Ren yang notabene dikejar waktu karena memang pacarnya sudah dalam kondisi kritis. Jadi dia akhirnya memutuskan ya udah nggak ada lagi yang namanya teman-temanan, nggak ada lagi yang nama Mr. Nice Guy, udah bablas semua, yang namanya Kamen Rider harus bertarung. Jadi akhirnya di sini dia nantang si Ren, nantang Shinji untuk bertarung. Yang awal Shinji sebenarnya juga nggak mau, tapi karena memang dia itu kalau Ren itu benar-benar udah kayak kalap di sini, ya udah akhirnya di sini si Shinji ngeluarin kartu survive Reka yang dia dapatkan sebelumnya dari Kanzaki Shiro, dan di sini muncul Kamen Ryuki Survive. Tapi dia baru muncul di episode 34 doang buat hensinya saja, sementara battle-nya dilanjut di episode 35. Jadi bisa dibilang ada dua episode yang jadi debutnya. Episode 34 itu buat debutnya secara visual, episode 35 buat battle-nya. Itu untuk Ryuki Survive. Nah, selanjutnya ada Kamen Vice yang dengan final formnya itu Kamen Vice Blaster Form. Ini debutnya bisa dibilang hampir agak belakangan, yaitu di episode 39. Waktu lawan apa ya, aku lupa nama Orphonoknya apa. Pokoknya lawan Orphonoknya yang ada di daerah kereta, di daerah tempat parkir kereta gitulah, yang kayak paling ikonik pas si Kamen Vice itu ngebelah Orphonok sampai ikut ngebelah kereta. Nah, di situ yang aku paling ingat. Jadi itu nggak salah waktu bagian di mana itu fase-fase di mana Takumi masih itu fase-fase kebimbangannya Takumi ya, pas dia itu identitasnya sebagai sebagai Orphonok, yaitu Wolf Orphonok akhirnya terungkap. Jadi dia ini fase-fase galaunya. Nah, kebetulan di episode ini dia dapat final form yaitu Blaster Form. Cuma nanti kalau perihal puncak developernya bukan di sini sih, nanti ada lagi episodenya. Tapi ya salah satu titik balik dari developer karakternya Takumi setelah identitasnya sebagai Orphonok terungkap itu ya di sini, yaitu pas dia dapat final formnya. Itu untuk Vice. Selanjutnya ada Kamen Rider Blade. Kamen Rider Blade itu yaitu final formnya itu King Form, yaitu Blade King Form itu muncul di episode 34. Tepatnya waktu si Kenzaki itu sedang beres bertarung lawan si King ya, undead kategori King, yaitu si kalau nggak salah kasus undead ya katanya, aku lupa nama undead kategori King yang warna emas itu. Nah itu si Kenzaki kan sebenarnya melakukan pertarungan cukup sengit dulu kan dengan si undead si kategori King ini, di mana dia itu benar-benar bertarung tanpa kekuatan undeadnya sama sekali. Jadi dia cuma pakai wujud ridernya, benar-benar cuma asal nebas pakai senjata dia doang. Tapi di sini ajaibnya si Kenzaki bisa unggul dari si kategori King yang padahal benar-benar kuat banget di sini. Dan akhirnya di sini udah si kategori King berhasil disegel, dan gak berapa lama kemudian dia kemudian muncul trial undead, trial B nggak saya, aku lupa nama trial berapa. Muncul trial undead di sini, dan akhirnya di sini muncul si Kenzaki menggunakan kartu King Form di sini, dengan sembari kayak ada dengan sebelumnya dia juga sempat dapat warning dari si kategori King kalau misalnya dia pakai kekuatannya kategori King, ada resiko kalau si Kenzaki ini bakal diambil alih sama si kategori King, ya kayak khasnya kategori X yang ngambil alih itu Bia Mutsuki selama dia jadi Kamen Rider Leenggo lah, kayak gitu. Jadi kayak sedikit di warning lah sama si kategori King. Tapi ya di sini Kenzaki ya karena udah kedesak di sini ya, akhirnya dia gesek kartu King Formnya ke Rose Absorber-nya dia, dan muncul di sini Kamen Rider Blade King Form. Tapi ya kalau nggak salah debutnya juga cuma bentar banget sih. Jadi ya cuma buat ngelawan kategori buat lawan trial undead, terus yang finishing pakai Royal Strike Flash udah selesai. Itu untuk Kamen Rider Blade ya. Lalu lanjut ke Kamen Rider Hibiki. Ini yang paling cepat juga malah ini.
Jadi Kamen Hibiki yaitu final form itu Arm Hibiki itu debut pertama kali di episode 33 Kamen Hibiki. Itu kalau nggak salah waktu si Kamen Hibiki itu dapat ujian dari dapat kayak tes, biasanya kayak dapat tes dari pemimpinnya organisasi Takeshi, di mana ya nama organisasi Takeshi, aku lupa namanya, organisasi yang bisa tempat yang bisa mensupport para Oni Rider di Jepang. Nah, dia dapat ujian di sini perihal karena si pemimpinnya ini menciptakan sebuah senjata baru yang mungkin bisa bantu para Oni Rider untuk menghadapi para Makamo kan, yaitu Arm Saber. Cuma di sini Arm Saber ini nggak bisa sembarangan dipakai. Karena apa? Kalau Arm Saber dipakai oleh para Oni Rider yang bisa dibilang kekuatan fisiknya nggak kompatibel sama senjatanya, energinya bakal terkuras dan ada kemungkinan si Oni Rider ini bakal kehilangan kekuatannya secara permanen. Nah, di sini ada momen di mana si Hitoshi Hidaka atau si usernya Kamatsu Hibiki ini sempat make dan dia kekuatannya hilang, tapi dia jika hilang kekuatannya karena ternyata kekuatannya meskipun dia bisa adalah Oni yang terkuat di sini ya, dia ternyata juga masih belum bisa kompatibel sama Arm Saber. Jadi akhirnya dia pas dia make pertama kali ya udah kekuatan dia hilang, tapi akhirnya dia bisa membalikkan lagi kekuatannya dengan cara apa? Dengan cara berlatih, dan dia berlatih lebih keras dan akhirnya kekuatannya bisa lebih, dia secara kekuatan dia lebih kuat dari sebelumnya sampai di titik juga akhirnya dia bisa kompatibel dengan Arm Saber. Dan pas dia make berubahnya dia jadi final form yaitu Kamen Hibiki, Kamen Arm Hibiki. Ini aku lupa lawan apa sih nama kamu yang bentuknya kayak kadal gede gitu, aku agak lupa namanya apa, tapi itu yang pertama di pinggir sungai itu loh, aku ingatnya itu sih. Itu untuk Kamen Hibiki. Lalu selanjutnya ada Kamen Kabuto. Kamen Kabuto itu kalau saya debutnya itu waktu episode 34, yaitu waktu dimana si Kabuto itu sempat waktu momen dimana si ini si siapa nama wakilnya Zack itu si Mishima ya katanya, itu ngeledakin Hyper Sector biar si Tendo gak bisa pakai Hyper Sectornya sendiri. Tapi di sini ternyata secara gak langsung udah tadi dia cek sama si Mishima ya, ternyata Hyper Sectornya bisa ternyata nggak anjir karena dia kayak bisa dimana kayak melompati ruang dan waktu sebelum koper tempat naruh Hyper Sectornya diledakan sama Mishima, dan akhirnya dia sampai ke tangannya Kabuto. Dan udah ya di sini muncul Tendo berhasil berubah jadi Kabuto Hyper Form. Dan lawannya ini nggak tahu, aku lupa nama wormnya apa. Dia lawan worm yang warna biru yang dilawan sama Gatak itu, dimana kan di sini sebenarnya di momen ini kan ada momen dimana Gatak sempat mati kan, tapi karena si Tendo melakukan Hyper Clock Up, dia akhirnya bisa kayak memundurkan aliran waktu sehingga akhirnya si Kagami bisa selamat jika jadi mati. Jadi pas dia mau diserang saya ditangkap sama si Tendo yang udah dalam bentuk Hyper Kabuto, dan di sini ya udah si wormnya diserang sampai akhirnya dia kalah. Jadi memang bisa dibilang ya ini juga jadi debutnya juga cukup epic ya, bagi sini bisa dibilang kayak jadi kayak benar-benar kayak sekaligus juga seberapa OP-nya nih si Hyperform, karena kan ya kok gitu, apalagi dengan fitur Hyper Clock Up-nya yang bahkan bisa melompati ruang dan waktu, itu yang benar-benar unik sih. Lalu yang ke-8 ya ada Kamen Den-O ya, dengan final form-nya yaitu Den-O Liner Form. Itu debut di episode 36. Tepatnya di episode waktu ini, kalau saya waktu periode di mana si Ryotaro itu nggak bisa bersatu lagi dengan para imagine teman-teman imagine-nya, jadi kayak dengan Momotaro dan yang lain itu dia kayak bisa gabung, tapi kayak kombonya mereka jadi gak maksimal gitu. Jadi akhirnya ya udah di sini ada momen di mana si Ryotaro lawan Mall Imagine, ada Imagine yang kayak tikus tanah itu. Nah, itu dia harus lawan dulu pakai platform, dan akhirnya dia juga muncul senjata baru yaitu Den Kamen yang bisa dibilang itu senjata yang terhasil dari hasil imajinasinya si Ryotaro ya. Dan akhirnya muncul di sini Den Kamen dan juga akhirnya dipakai sama Ryotaro dengan masukkan Den Opasnya ke slotnya ada di pedangnya itu, dan muncul di sini Den Liner Form. Kalau nggak Den Liner Form debutnya gitu sih ya. Jadi memang itu di periode dimana si Ryotaro itu nggak bisa bersatu dengan para imagine teman-temannya dia, karena biasanya kayak bisa dibilang kayak kontrak atau ikatannya dia dengan para imajinnya kayak agak sedikit longgar gitu. Aku nggak tahu kenapa, agak lupa. Pakai di bagian itulah. Lalu selanjutnya ada Kamen Kiva. Nah, ini yang unik nih. Ini bisa dibilang Kamen Kiva ini adalah satu karakter yang bisa dibilang debut final formnya juga termasuk cepat banget, terlalu cepat malah bisa dibilang, karena dia final form yaitu Kiva Emperor Form itu baru debut di episode 24.
Iya, di episode yang sebenarnya kalau di sekarang-sekarang ya itu episode yang selalu jadi debutnya antara debut Third Rider atau mungkin debutnya super form dari rider utama. Di sini Kiva langsung debut final form. Itu waktu lawan lawan Fangair yang gimana ya? Aku lawan Fangair yang bentuknya kayak babi hutan nggak salah. Yang di hutan yang di hutan siang-siang itu ya. Itu menurutku cukup unik sih. Jadi memang Kiva ini khususnya unik karena apa? Kalau bicara di baik layarnya, katanya sih kenapa kok Kamada Kiva itu Final Form dibuat cepat banget debutnya? Karena memang ini bisa dibilang Kamada Kiva ini adalah season eksperimental. Jadi memang Toei itu pengennya banjajal. Gimana kalau serial Kamen Rider itu Final Form-nya didebutkan lebih sedikit lebih cepat. Jadi ya ini yang terjadi. Makanya ada Kamada Kiva yang muncul yang Final Form-nya munculnya bener-bener cepet banget. Belum di episode 30-an, bahkan di bawah episode 30-an dia udah debut Final Form loh. Tapi ya sebenarnya meskipun ya hasilnya tahu sendiri lah ya, yang bagi yang udah nonton benar-benar gagal total. Jadi bisa dibilang setelah debutnya Kiva Emperor Form ini bisa dibilang episode setelahnya itu dari segi ratingnya tuh turun loh ternyata. Dari segi ratingnya tuh per episode itu kayak turun banget drastis. Jadi kayak yang awalnya kayak mau ngasih hype-nya itu jadi kayak terlalu cepat, jadi akhirnya ngaruh ke cerita yang akhirnya jadi boring di sini. Ya gimana ya, memang bisa bilang ini kan Toei lagi nyoba-nyoba lah bisa dibilang kan ya. Lalu selanjutnya ada ini yang ini yang writer sejuta umat yaitu Diket yang muncul di episode ke-21 yaitu Final Form yaitu Complete Form ya. Tepatnya di akhir saga waktu Diket itu masuk ke dunia nega, yaitu dunia kebaikan dari dunia asli, di mana di situ rider yang ada itu kebanyakan ada para rider antagonis kayak Alternative Zero, Kamen Rider Orga, Kamen Rider Yuga, lalu ada Kamen Rider Kabuto. Nah itu muncul semua di sana. Dan itu mereka semuanya dilawan sama si Kamen Rider Diket dengan complete formnya. Tapi ini kalau bisa bilang ini jadi fake uniknya ya. Kenapa kok ekstra final formnya Diket yaitu Diket komplit yang muncul di Red Time di versi Diket itu namanya Diket 21. Mungkin karena ini. Karena final formnya Diket yang komplit formnya pertama itu debut di episode 21. Karena memang kan di Kamada Diket itu cuma 31 atau 32 episode kan, memang serialnya pendek memang. Makanya final formnya muncul di episode 21. 3 episode lebih cepat dari Kiva. Mungkin karena angka episodenya ini makanya ya Final Form-nya yang dia si Diket penjual kartu namanya Diket 21. Mungkin aja ini cuma cocok logi aja karena memang nomor episodenya kebetulan sama.